Selamat pagi anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya luar biasa ya. Nah, anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, apakah anak-anak semua sehat? Sehat ya, puji Tuhan. Bagaimana semuanya bahagia? Bersukacita? Tentu saja ya, karena pada hari ini kembali kita boleh hadir bersama-sama secara virtual untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita tahu kalau Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada ya. Nah, anak-anak terkasih, anak-anak remaja terkasih dalam Tuhan, pada saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita menyanyikan satu lagu sebelum kita masuk dalam ibadah. Kita tenangkan hati kita bersyukur kepada Tuhan sambil menyanyikan satu lagu. Selamat pagi Bapa. Saya undang semuanya untuk berdiri ya. Pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya, kita berdoa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam bagimu dari semua orang kudus. Salam bagimu juga. Nah, silakan duduk. Nah, anak-anak remaja yang terkasih dalam Tuhan, Bu Guru sebelumnya mau bertanya bagaimana tentang sekolahnya akhir-akhir ini? Ya, walaupun masih dalam suasana PPKM ya, tapi bagaimana keseruan anak-anak semua dalam bersekolah secara online? Ya, mungkin ada yang berkata, oh seru Bu Guru ya, seru kok, seru. Nah, mungkin ada juga yang berkata, aduh Bu Guru saya kangen sekolah offline, saya kangen ketemu dengan teman-teman. Nah, anak sekolahan minggu, anak-anak remaja yang dikasih Tuhan, kita harus bersabar ya, sambil kita berdoa agar pandemi ini boleh berlalu. Nah, kita mau diperlengkapi sekarang dengan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Damaris. Sebelum itu, anak-anak remaja yang terkasih dalam Tuhan, kita mau menyambut firman Tuhan yang kita dengar sembari kita menyiapkan hati kita biar kita bisa lebih fokus lagi mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi satu lagu, sebelumnya kami dengar. Oke? Pujian sebelumnya kami dengar. Sebelumnya kami dengar perkataan Tuhanku, Tuhan buka hati kami akan terima firman-Mu. Firman Tuhan bagai benih yang harus ditaburkan biar tumbuh di hati kami. Minta Tuhan berkatkan. Ya, kepada Ibu Guru Damaris dipersilahkan. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang manis, duduk dengan baik. Jadi anak kelas anak besar dan anak madya yang kasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tentu anak-anak sudah siap semua ya, sudah buka telinga, duduk dengan tenang, sambil Ibu Guru bercerita, tidak ada lagi yang goyang-goyang ya, supaya terfokus, kita mendengarkan ceritanya. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengar cerita, Ibu mau bertanya dulu sedikit. Anak-anak tentu pernah melihat orang yang
sering berteriak-teriak di jalan, atau orang itu bajunya lusuh ataupun tidak pakaian, ya. Tentu anak-anak mengatakan bahwa itu orang gila, ya. Pasti itu orang gila, orang sakit itu. Nah, sebentar kita akan dengarkan cerita bagaimana cerita dari Alkitab yang kita akan dengarkan bersama. Namun sebelumnya, mari kita mohon tuntunan, kita berdoa. Kita berdoa ya. Semua duduk dengan manis. Tuhan Yesus, Tuhan yang dimuliakan. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak kelas besar dan anak-anak madya tunduk di hadapan-Mu, menaikkan syukur Tuhan atas kasih dan pimpinan-Mu, sehingga di hari Minggu, di hari yang kudus ini Tuhan, Engkau telah menyiapkan lagi hati kami untuk mendengarkan cerita-cerita Alkitab. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu, agar firman-Mu ini boleh mengambil bahagian dalam hati kami boleh mendengarkan dengan baik, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Juga teman-teman kami, baik yang di rumah atau di mana saja mereka berada, kiranya mereka juga boleh mengikuti ibadah kami pada pagi ini dengan hikmat walaupun melalui streaming. Berfirmanlah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Iya. Nah, anak-anak, ada seseorang yang dia itu suka sekali berteriak-berteriak. Waktu itu dia berada di kuburan, ya. Nah, dia ini sambil berteriak dan dia sambil memukuli dirinya. Tetapi anak-anak, dia tidak tahu, dia tidak merasakan sakit yang dia lakukan itu, ya. Dia tidak merasakan sakit sambil memukul-mukul dirinya, lari ke sana kemari berteriak, dan orang sangat ketakutan. Karena kenapa? Dia sudah pernah diikat dengan kuat dengan tali, kakinya, tangannya, bahkan dirantai pun. Tetapi apa yang terjadi? Semuanya bisa diputuskan. Bayangkan, besi saja, rantai besi saja dia bisa putus. Dia berteriak-berteriak ke sana kemari, ya. Dan dia juga ini tidak menggunakan pakaian. Semua itu dilakukannya karena dia tidak tahu apa yang terjadi atas dirinya. Anak-anak, ternyata di dalam tubuhnya itu setanlah yang berkuasa, ya. Ternyata orang ini kerasukan setan. Nah, pada waktu itu, ya anak-anak, pada waktu dia sedang berlari dan orang-orang yang lain sangat ketakutan. Orang takut karena tidak mau mendekati. Sudah diikat, sudah dirantai, tapi bisa dia putuskan. Jadi orang tidak berani mendekatinya. Apalagi dia tidak pakai baju, ya. Nah, ketika itu dia melihat dari jauh ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini baru turun dari perahu bersama murid-muridnya. Dia tahu, orang ini tahu kalau Yesus itu maha kuasa. Dia berkuasa. Dia bisa juga menyembuhkan orang. Lalu dia datang, dia lari mendekati Yesus. Dan dikatakan kepada Yesus, ya, Yesus anak Allah. Wah, bayangkan dia tahu bahwa Yesus itu anak Allah karena dia tahu kalau Yesus itu berkuasa atas setan juga. Nah, Yesus anak Allah yang maha tinggi. Kau mau buat apa kepadaku? Lalu dia katakan, wih, demi Allah yang hidup, saya mohon jangan kau menyiksa saya. Ini yang berkata sebenarnya bukan orang itu anak-anak. Tetapi yang berkata itu adalah setan yang ada dalam tubuhnya. Ya, lalu Tuhan Yesus itu bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Dia jawab, namaku Legion, ya, yang tertulis di situ Legion, saya bacanya Legion, ya. Itu dalam bahasa Yunani yang artinya banyak. Berarti banyak setan yang bersarang dalam tubuhnya, yang berada dalam tubuhnya ini, yang perintahkan dia untuk berteriak-berteriak, ya. Lalu Tuhan Yesus katakan, roh setan
keluarlah dari orang itu. Wah, Tuhan menyuruh setan-setan ini keluar dari tubuh orang itu. Anak-anak, di dekat danau itu, di mana Tuhan Yesus tadi turun dari perahu, ada serombongan besar babi-babi yang sedang mencari makan. Banyak sekali itu babi. Lalu orang ini katakan, legion yang ada dalam tubuh ini mengatakan, pindahkanlah kami ke babi-babi itu. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Oke, saya mau, ya, baiklah. Saya akan memindahkan setan ini ke dalam tubuh babi-babi itu. Pada waktu Tuhan Yesus memindahkan, disuruhnya keluar setan-setan itu dari dalam tubuh orang ini, maka keluarlah dia berpindah ke babi-babi itu. Sehingga orang tadi yang kerasukan setan ini menjadi sehat, segar, ya, dan seperti biasa lagi. Lalu karena dia merasa dirinya tidak pakai baju, dia pergi ambil pakaian, lalu dia gunakan pakaiannya itu, dia pakai pakaiannya, ya. Nah, lalu dia berterima kasih karena dia sudah sehat seperti semula. Tetapi apa yang terjadi anak-anak dengan babi-babi itu? Tahukah anak-anak bahwa babi-babi itu akhirnya karena setanlah yang berkuasa dalam tubuhnya, dia loncat dari jurang terjun ke bawah danau, dan satu persatu babi-babi itu jatuh, tenggelam, dan mati. Berapa banyak babi yang mati, anak-anak? Sekitar 2000 ekor. Bayangkan itu. Berarti setan yang bersarang dalam tubuh orang itu tadi sekitar 2000 ekor. Karena dia terjun ke bawah itu sebanyak 2000 ekor. Nah, anak-anak, anak besar, anak remaja yang dikasihi Tuhan, kalau kita ketahui bahwa anak-anak itu tidak takut kepada setan. Kenapa? Karena anak-anak juga itu percaya bahwa Yesus itu berkuasa atas setan. Ya, kita semua tahu bahwa Yesus itu berkuasa atas setan. Jadi anak-anak juga tidak perlu takut. Anak-anak juga itu bersedia menjadi saksi tentang kuasa Yesus yang dialami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak? Di mana kita boleh menjadi anak yang baik, yang dengar-dengaran, ya, yang takut akan Tuhan. Kita mau menjadi berkat atau teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Sebagai anak-anak madya, ya, tentu kita selalu berbuat yang baik. Kita kumpul-kumpul dengan teman, baku bawa, tetapi kita tidak mengikuti yang tidak baik, ya. Kita pasti menjauhi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, contohnya kalau anak-anak madya itu kumpul-kumpul, biasanya ada 1-2 orang mungkin yang ya seperti anak remaja. Kalau laki-laki, aduh, sudah belajar merokok. Bagus tidak? Tidak bagus, ya. Kalau sebagai anak-anak sekolah, tentu kita harus menjadi anak yang tekun, yang baik, ya, tidak melakukan yang tidak disukai. Nah, begitu juga anak-anak perempuan. Kalau baku bawa pergi-pergi kemana, jangan sampai kita terbawa akhirnya pergi ikut-ikutan narkoba dan lain sebagainya. Kita mohon tuntunan Tuhan, semoga kita dijauhkan daripada itu semua. Nah, juga kepada anak-anak sekolah minggu, ya, karena kita tahu Tuhan berkuasa, kita harus dengar-dengaran, banyak baca sekolah Alkitab, banyak membaca di rumah, belajar walaupun dengan online, tetapi kita mau melakukan kehendak Tuhan, dan kita harus membahagiakan juga orang tua, karena Tuhan selalu menuntun anak-anak yang setia kepadanya. Nah, anak-anak, jadi disinilah kita diajar bahwa kita menjadi anak yang mau bersaksi tentang kuasa Yesus yang telah dialami, yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kita mampu memperlengkapi diri kita, teladan baik din yang tidak terpengaruh dengan yang tidak bagus. Nah, anak-anak sekolah minggu, jadilah saksi
dan terang di sekitar kita untuk menjadi anak-anak yang setia, menjadi anak-anak Tuhan. Judul cerita kita pada saat ini yaitu Yesus berkuasa atas setan. Jadi judul ceritanya Yesus berkuasa atas setan. Bahkan bacaan kita Markus 5 ayat 1 sampai dengan ayat ke-20. Oke. Nah, anak-anak, baik kita baca firman Tuhan. Buka Alkitabnya Markus 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ya. Jadi ibu tadi belum cerita bahwa di Gerasa itu tempat terjadinya ini orang yang kerasukan setan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang berkerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berteriaklah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, janganlah siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legiun, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakanlah hal itu ke kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang berkerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta untuk
meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia, tapi Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Amin. Sampai demikian pembacaan kita. Tuhan memberkati kita. Nah, begitu indah ya firman Tuhan yang kita boleh dengarkan. Wah, terima kasih Bu Guru Damaris. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu lagi yang menceritakan bahwa kita harus dengan sangat bersemangat menyebarkan firman Tuhan ya, menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, untuk meresponi firman Tuhan yang boleh kita dengar, kita akan menyanyikan satu pujian, maka perkataanmu telah, pujian maka perkataanmu telah. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Ya, nah anak-anak remaja yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak di rumah, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah teramat baik kepada kita ya. Jadi kita akan memberikan persembahannya anak-anak semua dapat taruh dalam amplop yang telah dibagikan dan boleh disetor kepada guru sekolah minggu atau kepada Bapak Ibu majelis di kelompoknya masing-masing. Sebelum kita memberi persembahan, dengarkanlah firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikianlah firman Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dengan pujian, beri syukur, beri syukur. Berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya kini jadi milikmu. Ya, untuk doa persembahan dan doa syafaat dipersilakan kepada Ibu Guru Damaris. Kita masuk di dalam doa syafaat, doa persembahan kita, di mana anak-anak sudah memberikan persembahan syukur, ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Olehnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan yang empunya kuasa dan empunya kerajaan. Padamu Tuhan, pada pagi ini kami datang lagi sujud menghampiri kekudusan-Mu, menaikkan syukur atas segala kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan sudah menuntun kami, menyertai kami untuk mendengarkan cerita-cerita Alkitab. Tuhan juga mau mengajarkan kami bagaimana menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan dan lingkungan kami. Tolong kami Tuhan Yesus, agar kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran juga, yang selalu takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui cerita ini kami boleh mendapatkan hikmat bahwa kami harus menjadi saksi-Mu, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi, bahkan yang senantiasa menuntun, memberkati kami selaku anak-anak sekolah minggu dan madya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ajar kami untuk selalu dengar-dengaran kepada orang tua, Bapak Ibu guru di rumah maupun di sekolah. Biarlah kami senantiasa tetap menjadi anak yang taat Tuhan. Kasihani kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga selaku anak-anak sekolah minggu Madya sudah memberikan persembahan tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Tuhan berkati itu agar dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan berkati yang mengelolanya Tuhan, semuanya itu menjadi berkat. Berkati yang masih ada juga pada orang tua kami Tuhan, sehingga itu juga boleh digunakan untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tuntun berkati kami selaku anak-anak sekolah minggu, bahkan selaku anak Madya di dalam pendidikan, di dalam segala aktivitas kami. Baik itu di sekolah ataupun di rumah yang melalui online. Ajarkan kami untuk taat dan dengar-dengaran untuk jadi anak yang baik, yang senantiasa mengikuti pelajaran dengan setia. Sehingga kami boleh mendapatkan nilai-nilai yang baik di kemudian hari Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semuanya, agar kami belajar dengan sungguh-sungguh untuk menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi anak-anak yang berprestasi, baik itu di sekolah ataupun di segala kegiatan. Tuhanlah yang akan memberkati. Berkati juga teman-teman kami Tuhan yang dalam kesakitan, yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tuhan tolong dia, lawat dia Tuhan, sehingga dia dapat dipulihkan, dan minggu-minggu mendatang mereka boleh pulih dan dapat mengikuti ibadah sebagaimana biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga Bapak Ibu guru sekolah minggu, kiranya Tuhan senantiasa tilik juga, agar senantiasa kuat dan sehat selalu, bahkan dengan sukacita dapat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati orang tua kami di dalam pekerjaan mereka, bahkan baik itu di rumah atau di kantor atau di mana saja. Kiranya semuanya dapat dilakukan dengan sukacita. Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa negara kami agar senantiasa dapat dipimpin oleh Bapak Presiden bersama jajarannya dengan adil dan jujur, sehingga roda-roda pemerintahan ini dapat berjalan dengan baik. Berkati gembala sidang jemaat kami juga di jemaat kami. Pun seluruh pengurus OIG, Tuhan juga berkati guru-guru sekolah minggu agar semuanya dapat menjalankan tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan kembali ke rumah. Tuhan tuntun berkati kami. Tuhan ampunkan segala dosa kami. Tuhan dengar doa kami di dalam anak Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak remaja yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Wah, luar biasa ya, Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah secara virtual, secara online di tengah-tengah pandemi ini ya. Suatu kerinduan yang luar biasa karena kita boleh bertemu lagi dengan Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, biarkanlah ibadah kita hari ini boleh memberkati setiap keseharian anak-anak remaja dimanapun kalian berada. Dan kita tutup ibadah kita dengan satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Silakan berdiri, kita bernyanyi bersama-sama, ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih karena kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh menyembah bahkan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, ibadah kami Tuhan mau berkati, dan kelak Tuhan boleh menolong kami semua sehingga pandemi ini boleh berlalu dan kami boleh berkumpul lagi Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Sertalah keseharian kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu dan setiap guru-guru sekolah minggu yang boleh mengajar. Setiap anak-anak remaja Tuhan memberkati, Tuhan menolong senantiasa dalam kesehariannya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Happy Sunday.